Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawala la haula wa la quwata illa billah. Wa ba'du. Yang saya hormati dan yang saya banggakan, keluarga besar Sultan Rusad dan Siti Deli Matureja. Kalau tidak salah ini sudah generasi keberapa ya? Ya, tadi Atu Amrul Bahri sudah menyebut gitu ya. Mungkin sudah generasi yang keempat. Mungkin nanti nambah lagi generasi yang kelima. Dan seterusnya dan seterusnya. Ada yang sudah mau bikin generasi kelima? Ya, ini satu hal yang sangat luar biasa. Dan seperti pesan rekan-rekanku terkasih, tolong ini jangan sampai apalagi bubar ya. Harus dipertahankan. Karena bukan hanya memiliki efek sosial, efek ekonomi, kemudian efek karir dan lain-lain, tapi juga memiliki efek dunia akhirat gitu. Kenapa? Karena menjaga silaturahim itu salah satu yang diwajibkan oleh agama. Wajibnya itu ada dua, ada yang wajib ain itu nggak bisa diwakilkan ke orang, tapi ada yang wajib kifayah. Nah, silaturahim mengikat kesatuan di keluarga itu wajib kifayah. Wajib kifayah itu jika tidak ada dari keluarga itu yang melakukan, maka seluruh keluarga itu kena dosa loh. Kali lagi, wajib kifayah itu adalah wajib kolektif yang jika tidak ada yang mewakilinya untuk melaksanakan kewajiban itu, maka seluruh keluarga itu kena dosa. Dengan demikian maka ke depan kita sudah tahu kita akan saling bahu-membahu berjuang dengan jerih dan juang kita untuk tetap mempertahankan dimanapun berada. Karena kita ternyata melaksanakan kewajiban agama yang sifatnya kifayah. Kalau itu tidak dilaksanakan, maka bisa dipastikan seperti yang Atu bilang tadi, siapa tahu ada cucu-cucu kita yang nikah sama keluarga karena ketidaktahuan. Akibat apa? Silaturahim tadi. Makanya silaturahim itu sungguh sangat luar biasa. Dan kita punya salah satu momen yang baru saja kita lewati kemarin. Kemarin itu kita merayakan Hari Raya Idul Fitri. Bahasa lokalnya apa? Lebaran. Lebaran ya? Nah, Lebaran ini ternyata diambil dari makna bahasa Jawa. Jadi Indonesia itu banyak produk bahasa yang bahasa itu tidak bisa dipahami dari segi leksikograf, nggak bisa. Tapi harus dari konteks budaya. Saya ambil contoh, kita kan habis Lebaran suka halal bihalal. Halal bihalal tuh mirip bahasa Arab tuh. Tapi kalau dicek dalam kamus Lisanul Arabi yang internasional misalnya, itu nggak ada sama sekali. Memang bahasanya halal bi halal. Dari segi gramatika bahasa Arab itu nggak jelas gramatikanya. Kalau mau dari pakai gramatika seharusnya halal bil halal. Ini halal bi halal. Yang kedua, dari segi arti, kata halal sering kita dengar istilahnya lawan dari haram. Apakah halal bihalal lawan dari haram? Haram. Kan belum tentu. Wah, ketika dilihat dari segi leksikograf itu artinya susah. Itulah uniknya negeri Konoha. Jadi gimana caranya? Kita harus lihat konteks budaya. Ternyata halal bihalal itu intinya adalah silaturahim gitu. Nah, Lebaran itu nggak ada di kamus manapun. Tapi kalau kita menggali makna dari segi budaya, ternyata makna Lebaran itu agung sekali. Pertama, Lebaran dari kata laburan. Laburan itu kayak begini, ketika kita punya dinding, yang dinding ini sudah bahasa Inggrisnya kecil gitu. Ya. Terus apa lagi ya? Nah, itu kan kita labur. Supaya apa? Supaya muncul warna yang baru. Maka Lebaran itu bermakna laburan. Bagaimana kita menutup yang kotor-kotor itu menjadi sesuatu yang bersih kembali. Maka kalau kita setelah Lebaran ini kita nggak mampu menutup kesalahan-kesalahan kita, belum Lebaran itu. Masih apa sih namanya? Mungkin masa lalu, bahasa Cinanya nyungklit gitu. Di sini masih ndugel gitu di sini. Ah, itu belum laburan. Yang kedua, Lebaran itu dari mana? Lebaran. Maksudnya sing lebar dadane. Maksudnya
lapang dada lah. Kok yang lapang dada? Karena memang yang paling lapang di dalam tubuh manusia dada. Karena nggak pernah ada yang lapang ini. Kalau ininya yang lapang itu sudah jadi pejabat. Saya bisa itu sudah kepala bidang. Ya, kenapa harus jadi pejabat? Dia sudah jadi kepala bidang. Nah, jadi mana-mana konteks budaya ini itu ternyata kalau di Padang itu kan ada di Melayu itu adat basandi Sarak, Sarak basandi Kitabullah. Jadi segala macam budaya-budaya itu ternyata nggak semata-mata dia nilai budaya, ternyata di belakangnya itu adalah warna-warna agama yang dibajui dengan budaya. Maka seperti silaturahim kayak gini di negara yang lain nggak ada, di kita ada, tapi substansinya ternyata itu dari Quran juga. Nah, saya tadi sangat terkesima ya ketika Kak Daku terkasih Kang Wawan sama si AA bercerita tentang generasi-generasi yang sedang berada. Memang ini sangat luar biasa. Memang sangat luar biasa. Kita ini generasi kolonial. Muncul generasi berikutnya milenial. Kolonial dengan milenial aja itu sudah beda. Muncul lagi generasi Gen Z yang kemarin. Dari Gen Z sekarang muncul lagi, saya nyebut Gen Z itu karena generasi shortcut ya, dan dia sudah orang tuanya sama tempat pendidikannya itu bukan manusia, mesin. Ngajinya sudah di bukan pesantren al Islam enggak, pesantrennya al Yutubiyah itu. Kitab yang diajinya at-Taqiyah wal Instagramiyah, paling komunikasi wal waj'afiyah. Dan wiridnya itu bukan la ilaha illallah, lazada. Asmaul husnanya bener, as-sofi. Itu generasi kita tuh yang harus memang kita pahami. Nah, masalahnya kenapa Lebaran ini kita sebut Idul Fitri? Kita mulai dari situ entry point. Idul Fitri secara bahasa itu artinya kembali kepada fitrah. The question is, kenapa harus dikembalikan kepada fitrah? Apa itu fitrah? Kan gitu. Fitrah itu ternyata kondisi original asal muasal semua manusia, tanpa pilih bulu, ya, tidak melihat ras, tapi kondisi original manusia itu dalam keadaan fitrah. Nah, fitrah ini apa? Fitrah itu asal aslinya kondisi kita semua. Pertama, kita itu lahir di lingkungan ilahi. Di mana tempat asal muasal kita? Di surga, Pak. Di surga. Dan itu dimulai oleh nenek moyang kita, yaitu Adam dan Siti Hawa. Ini adalah kondisi kita. Yang kedua, kondisi identitas asal kita tanpa dosa sama sekali. Yang ketiga, kita dinobatkan sebagai makhluk yang paling mulia dibanding makhluk-makhluk Allah yang lain. Maka Allah mengklaim dengan satu kenyataan, walaqad karomna bani adama fil barri wal bahri. Allah sudah mengklaim bahwa kita itu adalah makhluk yang paling dimuliakan. Hanya karena sudah ada yang mendahului kita, yaitu malaikat dengan jin. Awas, hati-hati tangan saya nih. Karena Allah itu cuma menciptakan jin dan manusia. Halo? Awas, hati-hati. Kalau lagi tausiah begini, banyak penyakitnya. Salah satu penyakitnya antuk. Katanya baru mau beli panci, maunya beli wadah kue. Katanya mau mendengar Pak Isep ngaji. Begitu ngaji, beli aja. Ada gunung di Cileunyi, di Ciberem ada belanga, duduk termenung mendengar Pak Isep ngaji, mata merem, mulut menganga. Makanya Masep lagi tunggak tengok nih kalau ada yang lagi nganga. Tapi biasanya meskipun dalam keadaan tidak sadar, kalau dilempar dicapluk juga, Pak. Sampai di mana barusan? Dicapluk ya. Nah itu. Jadi kalau ngaji itu yang didengar ujungnya. Baik. Nah, kondisi yang sangat luar biasa ini, ketika manusia dinobatkan sebagai makhluk yang paling luar biasa, maka ada beberapa makhluk, salah satunya yang tidak menerima tentang kenyataan itu. Emang benar, gua kan lebih mulia, lebih duluan daripada dia.
Maka kata Allah, mari kita uji coba. Maka kita ini masuk kepada wilayah uji coba. Inilah dunia ini. Ada kitab yang luar biasa yang diwariskan oleh guru saya. Nama kitab itu Biharul Anwar. Di Biharul Anwar itu ada satu cerita yang spiritual sekali. Di cerita itu disebut bahwa setiap ruhani manusia itu persis seperti anak bayi yang sudah diurus oleh orang tuanya, dimandikan, dikasih bedak, didandani, lalu kemudian dilepas ke area permainan. Dan mereka main dengan mainannya masing-masing. Ada yang main mobil-mobilan, ada yang main pesawat-pesawatan, main perang-perangan, bahkan ada yang main di comberan. Dan di dalam kitab ini disebut, itulah gambaran kehidupan kita. Jadi kita ini yang sedang jadi dokter, jadi insinyur, jadi apapun, itu sedang ada di dalam mainan-mainannya. Dan dinyatakan di dalam kitab itu, ketika hari sudah sore, saatnya untuk pulang, maka banyak anak-anak ini yang lupa pulang, bahkan lupa waktu. Dia terjebak dengan mainan-mainan. Sampai orang tuanya itu keluar ke rumah, kemudian untuk menarik anak-anak itu disuruh untuk pulang. Nah, tolong pulang. Ada yang pulang, ada yang ternyata enggak. Sampai nanti orang tua itu, nah ini baru pulang tuh. Baru duduk dia. Yang lain ada yang lupa pulang pula. Kenapa? Mandi comberan dia. Begitu pulang ke rumahnya, Masya Allah belepotan pakai tanah. Itu persis seperti kita. Ada yang main di tempat-tempat kotor, kotor uangnya, kotor jabatannya, sampai mau jabatan aja persis kayak kodok deh. Ke bawah nginjek, ke pinggir ikut, ke atas menjilat. Begitu pulang, kotor pula tubuhnya. Begitu kotor, apakah anak itu mau dimasukkan? No, pasti dibersihkan dulu. Maka itulah kehidupan manusia yang sesungguhnya. Pesan spiritual dari cerita ini, mbok ya jangan lupa pulang. Maka ada ritual-ritual di dalam agama yang mengingatkan manusia kepada pulang yang sesungguhnya. Nah, kita ini disebut dengan tradisi mudik. Mudik itu pulang ke udik. Udik itu asal muasal. Ketika saya S2 di Medan dan dapat beasiswa, saya sengaja milihnya ke sana, nggak jadi ke Australia. Ternyata saya dengar itu ada tradisi Gebu Minang. Pernah dengar aku? Seribu Minang. Ya, gerakan 1000 Minang. Kebetulan dosen saya itu 2 orang, Pak Usman Peli, itu dosen sosiologi saya. Dia cerita tentang bagaimana tradisi orang Padang itu untuk tidak lupa ke kampung halaman. Itu sebetulnya pesan spiritualnya. Ada yang lebih dahsyat lagi, kita pun jangan lupa kepada kampung untuk pulang yang sesungguhnya. Maka hidup yang sejati adalah hidup menata jalan pulang. Jangan sampai seperti anak yang tadi, dia tidak tahu jalan pulang, dia lupa pulang, sampai dijewer oleh orang tuanya. Apa mau dijewer seperti itu? Dijewer, diberi sakit lah. Karena pada saat dia itu kekar, badannya sehat, dia nggak pernah ingat Tuhan. Dia nggak pernah bersyukur tentang hidupnya. Dia nggak pernah tahu tentang jiwanya, bahwa hakikat sejatinya bukan hanya tubuh fisik yang senantiasa diurus habis-habisan. Manusia itu kadang-kadang aneh. Dia mati-matian membela sesuatu yang tidak akan pernah dibawa mati. Itu yang harus diingatkan. Karena ini semua adalah camat. Oh. Ya. Ada tanda-tandanya. Oh ini, oh iya. Oh kalau di sana udah jelas. Tapi mohon maaf, disertasi saya meneliti satu hal. Itu orang yang meninggal itu kayak apa sih sebetulnya kondisinya? Yang disebut dying itu seperti apa? Di dalam agama kita kan ada, jangan pernah kita mati kecuali mati husnul khotimah. Karena apapun jabatan yang kita capai di dunia, ketika mati sumul khotimah, dia tidak tahu tentang siapa Tuhannya, kemana dia akan pulang. Nggak ada artinya itu di mata Tuhan. Kenapa begitu? Karena kita itu Idul Fitri. Idul Fitri itu dikembalikan kepada fitrahnya. Fitrah itu apa? Identitas esensial yang membedakan manusia dengan makhluk yang lain. Ada berapa fitrah? Ini yang harus diketahui. Pertama, manusia itu memiliki fitrah, identitas fitrah jismiyah atau jismania. Fitrah jismania itu identitas esensial bahwa struktur tubuh manusia itu terindah dibanding makhluk yang lain. Kalau nggak percaya, nanti keluarga ini ngadain kontes tuh. Kontesnya coba cari
kontes monyet lah gitu kira-kira. Orang hutan, cari yang paling cakep itu di sana orang hutan. Nanti di kita itu kontes suami yang terjelek. Nanti pemenang dari suami terjelek dengan orang hutan tercakep, kira-kira cakep mana? Tetap tubuh manusia itu yang luar biasa. Maka ketika seorang dokter ahli ortopedi, dia ahli tentang faal tubuh, seharusnya dia sudah menemukan tentang fitrahnya, dasarnya struktur tubuh manusia. Dari situ aja pasti ada sesuatu yang wah, British berakal. Maka itu fitrah jismiyah. Ini belum seberapa, karena ada yang kedua, pembeda manusia dengan makhluk yang lain, disebut fitrah ubudiyah. Fitrah ubudiyah itu yang membedakan manusia dengan makhluk yang lain adalah ibadahnya. Maka kalau manusia sudah tidak beribadah, itu sudah hilang satu fitrahnya. Ketika manusia sudah tidak beribadah, dia akan sama dengan makhluk-makhluk yang lain. Saya ambil contoh, ada kesamaan kita dengan simpanse yang dibilang tadi. Simpanse makan nggak? Makan jelas. Kita makan. Ini berarti sama kan? Simpanse tidur nggak? Tidur. Kita simpanse punya istri nggak? Punya. Kita punya nggak? Punya. Istrinya siapa? Ya kalau simpanse lagi. Pertanyaannya, simpanse sholat nggak? Nggak. Simpanse puasa nggak? Nggak. Maka kalau ayah bunda punya anak, punya cucu, dia hebat gelarnya, doktor, profesor, guru besar seperti yang baru saya raih, tapi tidak sholat. Apa bedanya dengan si itu? Siapa si itu? Catat itu. Catat. Halo? Halo? Halo. Itu yang si A bilang tadi, jangan lupa agama. Maka di dunia yang sangat kritis ini, kita masih punya satu fitrah yang makhluk yang lain gak punya. Apakah itu? Itulah fitrah ruhiyah. Jadi ada fitrah jismaniyah, ada fitrah ubudiyah, ada fitrah ruhiyah. Dan yang paling membedakan kita dengan yang lain, fitrah ruhiyah itu. Karena kita diberi ruh yang tidak diberikan kepada makhluk yang lain. Dan itulah asal muasal kita. Maka ketika kita pulang, mohon maaf, tubuh yang setiap hari kita rawat, bila perlu, mohon maaf, manusia itu kan jangankan mati, tua aja nggak mau, Pak. Makanya ada sajak, masih ingat Khairil Anwar, aku ingin hidup 1000 tahun lagi. Mana ada emang zaman Nabi Nuh? Manusia tuh mati tuh kagak mau, jangankan mati, tua aja nggak mau. Kalau nggak percaya, tanya sama seteteh. Begitu mulai kelihatan. Halo, kan mulai membeli, kita mah nggak tahu kayak karena kita generasi kolonial, beli anti aging apa namanya, lari ke salon di Uti, biar wajahnya glowing, kalau di sana mah glowing. Iya, tubuh kita pelihara, begitu kita mati, ada yang dibawa dari tubuh, kagak ada, yang kembali itu roh. Asal roh kita menclok di tubuh kita sampai kontrakan kita habis, sampai nanti satpam yang akan menagih bahwa kontrakannya sudah habis, tunggu tanggal mainnya karena akan datang menghadapi kita semua. Kalau nggak percaya silakan duluan. Malaikat Israel gitu. Begitu pulang, tubuh kita itu dimasukin ke tanah, yang pulang menghadap ke sana ruh. Nah, kita itu lupa menyantuni ruh, karena hakikat spiritualitas itu adalah ruh kita. Maka kalau manusia sudah tidak mengurus ruhaninya, yang diurus cuma santapan jismani, yang diurus hanya masalah karir duniawi, ruhnya tidak pernah diberi nutrisi, dia akan mengalami dua penyakit. Satu, distress spiritual. Yang kedua, mohon maaf, ini lebih parah lagi, bukan hanya distress spiritual, tapi defisit spiritual. Mungkin baru dengar. Ya, kita dengar. Ada. Oke. Jawab di dalam hati. Setelah itu kita lanjutkan sebentar. Karena itu pesan spiritual dari pertemuan kita ini, saya setuju dengan si A tadi. Sekarang ini udah zaman komunikasi. Ngaji tidak perlu selalu hadir begini. Tapi mohon maaf, asupan spiritualitas jangan pernah dilupakan. Karena ruhani itu persis seperti jismani kita. Maka ada yang disebut dengan nutrisi spiritual. Kalau di dalam literatur Islam namanya kutul qulub.
kutul kulub itu adalah nutrisi ruhani, karena akan pulang ruhani. Maka ketika ruhani ini kurang nutrisinya, persis seperti HP yang satu tidak pernah dicas, dia akan mengalami lowbat, namanya lowbat spiritual. Yang kedua, nanti hidup sih hidup karena dicas, tapi nggak punya kuota. Kuota itu didapat dari ibadah-ibadah itu. Maka ibadah itu ada dua fungsinya. Satu seperti HP yang sudah kehabisan baterai, ya harus dicas. Ketika ibadah itu dilaksanakan dengan sepenuh hati, contohnya khusyuk, ikhlas, maka bukan hanya ngecas, tapi juga dapat kuota. Ada orang yang ibadah itu sama dengan ngecas, baterainya ada, hidup dia, hidup. Bisakah halo-halo? Belum tentu, karena nggak ada kuotanya. Maka di dalam ibadah itu ada dua. Jangan hanya ibadah dalam arti ritual, tapi spiritnya harus dibawa. Disitulah disebut Islam itu spiritual. Ya spirit, ya ritual. Spirit hakikat, ritual syariat. Itu bahasa kita dulu. Datuk kita sudah menyebut itu. Jangan kau pisahkan antara syariat dengan hakikat. Karena sholat bukan hanya sekedar sholat, tapi di balik sholat itu ada apa? Kalau ini tidak kita masukkan ke generasi-generasi kita, maka dijamin begitu kena stresor di zaman sekarang, dia sudah kelepekan karena tidak punya cantolan spiritual. Kenapa? Ruhaninya lowbat. Ciri rohani lowbat, di stres spiritual. Kalau enggak, defisit spiritual. Defisit spiritual itu seperti apa? Ketika ada masalah, dia nggak punya pegangan. Apalagi gurunya itu HP. Mereka itu kan bukan kita orang tuanya. Nyuwun sewu. Orang tuanya itu si Ai. Di Ai. Apa-apa nanya I Ai. Iya. Semua sekarang itu anak-anak itu gurunya Ai semua. Halo. Maka jangan kaget kalau mereka produksi AI itu ya seperti anak-anak sekarang. Begitu dia kena stresor sedikit, wow, udah kelepekan. Mohon maaf, seminggu sebelum hari raya, saya diminta seminar internasional dari beberapa university dari Malaysia. Mereka mempertanyakan, Pak Iset, kenapa generasi yang sekarang itu kok self regulasinya, Bunda Pak pasti tahu tuh, kok self regulasinya rendah. Sehingga ketika mereka kena masalah, mereka tidak punya handle feeling, mereka tidak punya coping. Copingnya itu hanya ini. Kenapa ininya tidak hidup? Tolong gali Pak Iset, penyebabnya itu apa? Saya bilang jangankan Anda, generasi saya juga riweuh. Saya baru saja dipanggil oleh Depnaker di Bandung sama di Jakarta waktu itu ya, yang dekat terminal itu, Kampung Rambutan. Ruhani kita tuh bakal seperti ini kan? Tahu-tahu pulang, begitu pulang dia nggak tahu jalan pulang. Maka itu yang kesandung kesamber itu akhirnya jadi uka-uka, jadi apa? Karena dia nggak tahu jalan pulang. Karena ruh itu cahaya, dia akan mengejar lagi cahaya. Dia nggak punya software. Si ruh itu ketika dia keluar dari tubuh kan malah ikat yang menjadi deep kolektor nyawa manusia. Namanya malaikat apa tuh? Iya, pekerjaan dia cuma nyabut ya wes. Lo mau kemana terserah. Makanya harus kita pikirkan, kenapa kita dari Belanda jauh-jauh ke sini sampai harus numpak pesawat ini sampai ke sini. Ruhani kita, pesawatnya itu apa? Kepikir nggak tuh? Dan hidup di alam kubur itu sampai sekarang. Dari yang sudah mulai meninggal zaman Nabi Adam sampai sekarang masih tinggal di alam kubur. Kapan itu dibangkitkannya? Nanti di Yaumil Ba'ats. Berarti udah ribuan tahun hidup di sana. Maka di dunia ini, mohon maaf atuh, generasi kita paling tua, paling 80 sekian tahun. Di alam kubur lebih 3 kali lipat, mungkin ratusan tahun sampai. Makanya kalau nggak percaya silakan duluan ke sana. Dan di sana itu nggak ada bekal kayak gini, mohon maaf. Pernah kita dapat WA-an, tolong neng COD, kupat tahu. Ketika kita meninggal, atuh coba lihat, ketika kita meninggal itu, yang hebat apapun, jenderal sekalipun, cuma dikasih kain kafan. The code is, kodenya apa? Pernahkah di kain kafan itu ada yang dibikinin ini? Saku. Saya tidak tahu. Atuh di Padang mungkin ada. Ya, ketika dia
masuk ke kuburan itu ternyata pakai kain kafannya itu pakai saku, nggak ada gambarannya apa, nggak ada yang bisa kita bawa. Yang dibawa itu adalah cuan dari amal-amalan kita, dan itu abstrak, namanya pahala. Jadi begitu baterainya habis karena nggak dicas, maka kita mengalami lowbat spiritual. Muncul yang pertama distress spiritual sampai kepada defisit spiritual. Cirinya ketika kita sedang mengalami puncak stresor yang tertinggi, kalau spiritualitasnya blank, maka itu yang tadi diceritain, berapa banyak kasus suicide sekarang yang terjadi. Karena dia nggak tahu harus kemana, nggak punya cantolan. Itu sudah distress spiritual. Tapi kalau misalnya ada cantolan spiritual, sedikit saja di dalam ruhaninya ada software yang pernah diinstalkan ke sana, ke ruhaninya itu, maka itu akan bekerja ketika menjelang masa-masa kritis. Misal, masa kritis itu ketika bahasa Jepangnya itu sakurata, tongpes. Itu kan masa kritis. Ya, kalau yang punya cantolan spiritual, pasti dia teriak-teriak. Siapa yang dipanggil? Ya Allah. Kenapa? Karena di sininya ada software yang pernah diinstalkan. Dari software itu maka nanti ada memori yang disimpan di sistem limbiknya di sini. Nah, dulu kita nggak pernah kepikir bahwa si David Goleman itu ternyata menemukan God spot, dan God spot itu di kita sudah ada, namanya nuqthah ilahiyah. Ternyata itu adanya di sistem limbik di otak. Selagi manusia ada God spotnya, maka audio, video, kinestetik keagamaan itu berfungsi. Saya menduga iman itu tahtanya di sana, memorinya. Meskipun chipnya ditanamkan di sini, di hall. Memorinya itu ada di sini. Nah, selagi ini ada, belum terhapus, maka manusia punya kesadaran spiritual. Contohnya, yaitu tadi, ketika dia terdesak oleh masalah yang paling sulit sekalipun mengancam nyawanya, pasti itu ada naluri ketuhanan. Karena itu dicontohkan oleh manusia yang paling brengsek, namanya si Aon itu. Firaun itu kan dia nggak percaya bahwa ada Tuhan. Tuhan itu aku. Maka Allah membuktikan, begitu dia ditenggelamkan, saat-saat dia nggak bisa minta tolong sama siapa lagi, ternyata naluri ketuhanannya berteriak-teriak, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Masa kita mau begitu? Jangan sampai memposisikan Allah seperti pemadam kebakaran yang baru dipanggil ketika sudah kebakaran. Kebakaran duitnya, kebakaran karirnya, kebakaran kesehatannya, baru teriak, ya Allah. Siapa Allah? Karena ini ada kalam ilahi, namanya diskusi ya. Ini rumus nih. Barang siapa yang ingin aku tolong dalam keadaan susah, maka sering-sering menyebut aku dalam keadaan bunga, dalam keadaan senang. Kali lagi, barang siapa yang ingin aku tolong dalam keadaan susah, ini kan beda wajahnya juga wajah susah. Oh tahu, beda dari kedipan matanya. Kalau yang ininya masih tebal, wah begini. Kalau yang sudah sakurata, begini. Kalau yang tukang rokok, namanya kali hisap. Yang tukang rokok itu udah tahu alam bako. Itu alam bako sih. Itu yang punya uang sama yang enggak kelihatan tuh pas ngisep asap. Yang punya uang dikeluarin kayak nol duit itu. Itu punya duit itu pasti. Tapi kalau yang nggak punya duit pasti susah. Ini rumus ini. Mulai sekarang terapkan rumus ini. Barang siapa yang ingin aku tolong dalam keadaan susah, sering-sering mengingat aku, say thank you kepada aku dalam keadaan senang. Kuncinya cuma satu, say thank you. Bahasa agama, syukur. Maka mulai sekarang tahu diri. Berdoa itu jangan langsung meminta, tapi cukup dengan bersyukur, dan itu kunci daripada releasing apapun. Kita banyak stresor pasti, dan itu sulit untuk kita rilis. Hanya dengan mengucap Alhamdulillah, terima kasih ya Allah, Engkau beri aku sakit yang dengan sakit ini. Apa spiritualitasnya dari sakit? Kalau kita tahu ada dosa yang tidak bisa diampuni dengan istighfar, karena nggak pernah istighfar. Ada dosa yang nggak bisa diampuni dengan sholat tobat, karena nggak pernah sholat tobat. Allah kasih sakit
Ternyata sakit itu adalah salah satu software dari Allah untuk menggugurkan dosa-dosanya. Asal dia tahu caranya. Saya thank you dulu. Karena pasti setelah diberi sakit, alhamdulillah, orang yang nggak pernah nengok, istri yang nggak pernah sayang, nyayangin kita. Maka yang dalam keadaan sehat belum pernah disayangi istri, oh, semuanya everything is okay, everything is okay. Alhamdulillah, si Bunda tuh sampai Pak tolong doain Kang Wawan keluar dari kuburan tadi ini. Alhamdulillah. Kalau nggak begitu, mungkin Bunda minta doa sama saya. Jadi banyak tuh hikmah-hikmah. Ini yang disebut dengan the spirit of Islam. Karena itu, mohon maaf ya, tolong jaga ruhani kalian ini. Apa yang membuat ruhani ini tetap hidup? Salah satunya adalah ibadah, ritual, amal soleh, amal baik, dan lain-lain. Karena yang mengotori ruhani, salah satunya adalah dosa. Bagaimana kita tidak berbuat dosa? Karena di dalam diri kita, selain ada ruh, ada yang ketika ruh dimasukkan, ada 7 potensial yang disebut dengan drive motivasi kita, namanya nafsu. Ada 7 itu. Nah, nafsu itu, dia mendorong kepada kebaikan, mendorong kepada keburukan. Sama aja. Itu nafsu. Maka yang selalu mendorong dan mengajak kepada kebaikan itu roh. Yang membuat kita sadar itu roh. Aduh, bener juga tuh kata-kata Faisal. Gimana kalau gue nanti meninggal? Itu kesadaran rohani. Tapi di luar ada tubuh kita, namanya jasmani. Jasmani ini mohon maaf, dia nggak mau pulang ke sana, pengennya di sini aja. Maka ketika kesadaran rohani itu muncul bahwa saya ingin soleh, saya ingin baik, kata tubuh, alah tenang aja kan ubannya baru sebagian kayak saya gitu kan. Alah tenang aja kan belum pensiun. Itu pasti si tubuh itu. Nah nanti ada yang sekali waktu ngajak bener, sekali waktu ngajak brengsek. Itulah nafsu. Kalau di Sunda mah sekali edan, sekali eling. Maka hirup nanti edan, eling. Cuman banyak teing edannya. Maka hidupnya edan. Jadi sekarang kita tahu, oh ini ya, Faisal, kalau gitu nafsu itu kita bunuh aja. Oh nggak bisa, kalau nafsu dibunuh kita nggak punya kemauan. Contoh, nafsu makan, itu adanya di sini nih. Ada 7 nafsu nih. Nanti kita kalau ada waktu kita adakan roadshow lah, pengajian lah ya, biar kita tahu untuk self regulasi itu biar berfungsi gitu loh. Sehingga kita punya handle feeling ketika ini tarikan apa nih? Misalnya ada nafsu di sini nih. Puncaknya di ubun-ubun tempatnya. Ini namanya nafsu kamilah. Dia pengennya perfeksionis dan nggak kenal waktu, nggak kenal umur. Pengen perfect aja. Dan perfectnya hanya ingin dilihat manusia. Kalau nggak dilihat manusia, menderita dia. Misalnya gini, masa sih nggak lihat? Aku kan sudah soleh. Loh, soleh kok diomongin orang gitu. Tapi dia ingin perfeksionis saja. Dan misalnya dia merasa, masa sih aku kan kemarin puasa, aku kan kemarin sholat, masa harus masuk neraka? Itu perfeksionis itu. Itu negatifnya. Yang di sini, ini nafsu amarah. Amarah itu pekerjaannya hanya kepada masalah nafsu hedonis saja. Maka jangan kaget kalau dalam diri kita meskipun usia sudah tua, ya sudah uzur, tapi masih urusan-urusan material itu masih di sini aja. Kan kebayang tuh, dia udah perfeksionis, urusannya hanya masalah duit. Kalau hutang semua hafal, tapi kalau sholat 5 waktu ketinggalan dia ingat. Kalau puasa kemarin nggak ingat berapa yang harus dividyahin. Tapi kalau urusan hutang, wah ini cucunya Atu itu punya hutang sekian nih mau kita. Begitu ditanya, Nek udah sholat belum? Nggak tahu ya. Wah bahaya. Nafsu makan ada di sini, nafsu seks ada di sini. Faisal ada baiknya ada buruknya. Iya, ada baiknya ada buruknya. Contoh nafsu makan, udah Faisal kita bunuh aja, berarti nggak punya nafsu makan dong, matilah kita. Ya, tapi kalau nafsu makan ini dibiarkan liar, kita lihat negara ini sampai hancur karena orang yang tidak bisa mengendalikan nafsu makan. Aspal dimakan, beton dimakan, semen dimakan, minyak kemarin berapa tanker itu. Jadi kalau begitu apa? Regulation. Bagaimana si nafsu ini dikendalikan yang buruknya diarahkan kepada potensi yang baik sehingga terjadi koneksitas dengan ruhani. Maka pembinaan ruhani itu di kita ada tradisi santapan ruhani. Bukannya santapan jasmani. Nah ini yang kadang-kadang kita abaikan. Generasi kita sangat butuh itu. Maka ini yang disebut dengan bagaimana kita menjaga generasi kita agar spiritualnya nggak kosong.
Pertanyaannya, apa software spiritual yang harus diinstalkan kepada kolbu? Kolbu itu di sini kita sebut hati. Maka kalau kita sakit hati, tangan kemana? Nih, ke dada. Pernah sakit hati? Pernah sakit pinggang? Pernah? Karena punya pinggang. Pernah sakit hati? Pernah? Berarti punya Hati, itu isyarat. Isyarat. Kalau kita sakit hati, tangannya kemana? dada. Pak Isep, saya sakit hati sama cucu saya, kata Atut. Berarti hati itu memang di sini. Kan nggak pernah? Kalau gue sakit hati, hati itu di sini. Nah, yang ada di sini itu jantung. That's right, betul. Jadi yang disebut hati itu secara fisik itulah jantung. Itu yang disebut dengan kolbun sonburiun. Di dalam kolbun sonburiun ada yang spiritualnya. Dan itu pusat hidup. Namanya kolbun nuroniun. Itu bentuknya cahaya. Dan itu di situ tempat pusat hidup yang disebut dengan pusat rohani, namanya ruh idopi. Kalau ruh idopinya keluar dari situ, jantung berhenti, napas berhenti, manusia is dead. Nah, yang tadi makanan yang kolbun nuroniun itu bukan ini, tapi dari ritual-ritual itu, dari sholat, zakat, puasa. Nah, itu adalah nutrisi spiritual. Cukupkah sholat, zakat, puasa hanya sebagai ritual? No, karena di dalam sholat, zakat, puasa, dan amal-amalan baik itu ada spiritualitasnya. Itu yang disebut pahala. Pahala itu apa? Pahala itu secara sederhana itulah yang disebut dengan kalau HP Kuota. kuota. Pahala itu Kuota. kuota itu abstrak, angkanya ada, tapi ketika dimasukin, goib itu masuk ke situ. Nah, nanti jangan sampai HP kita itu hidup karena sering dicas, tapi tidak punya kuota. Sholat makiyah, tapi si ininya nggak ke bawah, maka dia cuma ngecas doang, nggak dapat kuota. Begitu kuota kita kurang, maka ketika kita pulang ke alam kubur, nyuwun sewu, mohon maaf, sampai di alam kubur saja kita sudah kehabisan kuota. Kenapa? Karena ketika meninggal, mohon maaf, si kain kafannya nggak pernah dikasih saku, nggak dititipin kartu, nggak dititipin uang. Lalu apa yang bisa kita kirim ke sana? Doa, doa, doa. Maka saya mohon dengan segenap kebeningan hati untuk keluarga besar yang terkasih, almarhum dan almarhumah, Rusad family, terutama Sultan Rusad dan Siti Delimatu Regia yang ada di sini. Saya titipkan, tolong Atut nanti amanatkan juga sama mereka. Jangan lupa mendoakan orang tua kita, karena hanya kuota doa yang sampai ke alam kubur. Kartunya nggak nyampe, HP-nya juga nggak nyampe. Kalau HP-nya nyampe, begitu Atut nanti meninggal, kasih aja Atut titipin HP. Tapi nggak pernah kan kita terima SMS dari kuburan? Gak pernah kan? Nah, makanya doanya ini tolong dicatat nih oleh anak-anak cucuku semua. Doa ini jangan kalian lupakan. Doa ini jangan kalian lupakan. Robbing firli wali daya warhamhuma kama robbayani soghiro. Itu kota yang akan sampai sekalipun orang tua kita sudah ada di alam kubur. Yang lain-lain HP-nya pun kagak bakalan nyampe. Karena itu yang kedua, kirimi mereka Al-Fatihah. Bahkan Fatihah itu bukan hanya untuk yang sudah meninggal, tapi yang sedang hidup juga. Itu si kuotanya nyampe. Anak kita gak bisa diintervensi dengan nasihat, karena anak sekarang nasihat kita tuh udah jadul. Tapi ruhaninya kan hidup. Bagaimana mengintervensi ruhani? Kirimi ruhaninya Fatihah. Ini treatmentnya. Kalau mau ditulis boleh, kalau mau direkam boleh. Ini tips untuk agar anak kita spiritualitasnya tetap terjaga. Khususon ila ruhi fil jasadi wabatina. Sebut nama anak kita, sekalipun ada di Belanda akan sampai, karena doa tidak terbatas dimensi ruang dan waktu. Khususon ila ruhi fil jasadi wabatina. Al-Fatihah. Paling sedikit 9. Karena ruhani manusia punya
9 dimensi. Yang salah satunya dimensi hidup. Ya, maka yang 9 ini kita kasih dengan Fatihah. Misalnya, Yun Sewu ya, punya suami, alhamdulillah udah tua, tuanya mah tua, tapi masih memudahkan. Disuruh sholat, tuanya duluan. Nanti gua belum pensiun, kan begitu. Halo, Pak, ini udah asar, tenang, bisa dijamak. Masa di asar, kan dijamak tadi duhur dengan asar, bisa tenang aja. Ngomong lagi, sampai maghrib. Pak, udah maghrib ini, tenang, bisa dijamak. Jamak apa? Duhur, asar, maghrib, sama isya sekalian. Iya, namanya jamak apa? Jamaluddin. Ngeles aja dia, itu rohaninya udah lowbat itu rohaninya udah lowbat. Kirimi Fatihah. Jadi Fatihah mah untuk yang hidup dengan yang mati. Doa yang tadi, sekalipun orang tua kita sudah masih ada, kirimi doa yang tadi. 2 doa itu jangan pernah hilang, karena itu adalah asupan spiritual kita. Saya kira pesannya sudah jelas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.